saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk diwawancarai. Ya, di sini wawancara untuk guru sekolah dasar. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak seberapa penting budaya Toraja, seperti misalnya dalam nilai, norma, kepercayaan, bahkan kegiatan sosial yang diimplementasikan dalam pembelajaran? Ya, kalau dikatakan seberapa penting, sangat mendasar dan harus bahkan. Hanya memang sampai hari ini tidak ada yang terimplementasi secara resmi dari pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan secara terstruktur dan sistemik untuk anak-anak sekolah. Yang saya tahu kalau mereka punya tugas itu hanya sebatas karume, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia teka-teki, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga budaya-budaya Toraja yang semestinya mereka pahami sejak usia SD itu tidak terimplementasi, tidak terjadi karena baik guru SD kurang memahami seperti itu. Apalagi kalau mereka misalnya jebolan universitas di luar Toraja atau bahkan di dalam Toraja sendiri, kalau mereka tidak mengerti budaya, itu mereka sudah pasti tidak ajarkan. Nah, saya dari tahun 90-an mengikuti terus perjalanan atau pengajaran bahasa daerah di Toraja ini, yang tidak ada berubah-berubahnya. Hanya ya karume dan lulian pare yang kalau diterjemahkan dongeng. Karume itu teka-teki, lulian pare itu sama dengan dongeng. Nah, begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak tetap menerapkan ciri atau identitas ketorajaan Bapak dalam proses pembelajaran dan seperti apa itu? Ya, saya tetap menggunakan identitas ketorajaan. Kalau saya mengajar itu 50% pakai bahasa Toraja. Kalau saya masih bisa di bahasa Torajakan, saya bahasa Torajakan. Tapi kalau tidak, ya jelas pakai bahasa yang seharusnya. Karena tidak semua pelajaran ada padanannya dalam bahasa Toraja. Tapi kalau misalnya pelajaran-pelajaran IPS, sejarah itu kan masih bisa diterjemahkan, dan nilai-nilai budaya norma itu masih bisa bahkan dijelaskan dalam bahasa kita. Jadi kalau saya mengajar, saya 50% berbahasa Toraja, 50% berbahasa Indonesia. Bagaimana Bapak menerapkan nilai kesiluran atau kekeluargaan dalam proses pembelajaran? Dengan memberikan ilustrasi yang terdekat, tubuh, tangan, jari-jari. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak-anak itu bahwa manusia harus berbeda. Dan karena itu perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu di dalam kehidupan manusia maupun manusia dengan tumbuhan, diberi ilustrasi sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar supaya mereka bisa mengerti. Nah, contohnya aluk talu lolona itu. Lolona itu kalau lolo itu diterjemahkan adalah tali pusar. Aluk itu sama dengan kalau diterjemahkan ajaran atau norma atau norma, ajaran atau kaidah atau peraturan atau hukum. Jadi aluk talu lolona ada artinya suatu, dalam filosofi Toraja itu artinya satu kehidupan yang berjalan tiga. Dalam hal ini tumbuhan, hewan, manusia. Nah, makanya istilahnya lolo tananan, lolo patuan, lolo tahu. Nah, jadi tiga serangkai ini yang tidak bisa terpisah. Dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana Bapak menerapkan nilai tengko situru atau kebersamaan kepada siswa?
Ya dengan memberi gambaran. Misalnya katakanlah saya suruh mereka mengamati semut. Saya suruh mereka melihat anak ayam yang ajar oleh induknya untuk mencari makanan, atau saya suruh mereka menyaksikan atau mencari sarang burung yang terbuat dari rumput, sarang burung pipit. Itu kan seperti itu. Ya, tengko situru itu sama dengan tengko, artinya ya tengko yang dipakai itu di sawah itu. Jadi situru artinya seirama, sejalan. Jadi kalau tengko, kalau diterjemahkan tengko itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bajak. Jadi situru itu sama dengan bersama atau sejalan. Jadi tengko situru kalau diterjemahkan secara harfiah berarti bajak bersama atau bersama membajak. Nah, filosofi ini artinya persatuan, kerjasama, kegotong royongan. Kegiatan pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam rangka menanamkan nilai kebesaran atau etos kerja kepada siswa? Bisa agama, bisa juga yang memang berhubungan dengan moral, bisa juga yang berhubungan dengan IPS. Yang ini kan tidak ada ilmu berdiri sendiri. Ini yang harus diketahui. Jadi ilmu itu terkait. Nah, kalau memang agama terkait ke sana materinya, ya. Kalau IPS ke sana, ya. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, itu. Bagaimana Bapak memberi contoh nilai sikamali atau kasih sayang kepada siswa? Ya. Dengan mengambil contoh mereka bermain. Tanya kepada mereka, bisakah bermain bola seorang diri, main bulu tangkis seorang diri. Nah, kalau mereka bisa jawab tidak bisa, maka disitulah dimasukkan bahwa kita membutuhkan sesama, kita membutuhkan orang lain dalam hal bermain, bekerja, dan kehidupan. Bagaimana Bapak menerapkan nilai kepatonganan atau kereligiusan kepada siswa? Ambil ilustrasi tubuh mereka sendiri, bahwa pada saat rambut mereka panjang mereka tidak tahu, pada saat tubuh mereka bertambah mereka tidak tahu, keluar masuk angin di hidung dalam 24 jam mereka tidak bisa hitung. Nah, itu kan berarti ada kekuatan yang Tuhan sudah setel, Tuhan sudah atur. Walaupun itu manusia dalam tubuh manusia, tapi manusia gagal memahami dan menghitung. Mereka kan langsung mengerti daripada diajar Israel. Tidak pernah. Lebih baik yang dekat dengan diri mereka, bahkan yang ada dalam diri mereka. Ya. Bagaimana Bapak mendidik siswa dengan menerapkan nilai siri atau longkok atau dalam bahasa Indonesia rasa malu? Itu ditanamkan bahwa kalau satu orang berbuat, semua kena. Apakah itu kriminal biasa, apakah itu luar biasa, yang kecil-kecil, misalnya mencuri, menipu. Nah, kalau mereka berbuat salah, ya keluarga juga ikut kena. Nah, itu tergantung tingkatan pendidikan. Tentu beda cara menjelaskan ke kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan kalau SMP beda lagi kan. Disesuaikan dengan tingkatan pendidikan mereka. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana Bapak mendidik siswa dengan menerapkan nilai umpangke to mandadiana? To mendadiana. Iya to mandadiana. To mendadiana. Iya. Diberi pemahaman bahwa segala sesuatu bisa diganti, hanya satu yang tidak bisa diganti, orang tua. Jadi kamu lahir dari orang tua seperti apa, bagaimana, mau kaya, mau miskin, mau bagaimana, mau hitam putih, mau bagaimana, itulah orang tua kau tidak bisa ganti. Nah, jadi diberi pemahaman bahwa orang tua punya ucapan. Kalau orang tua terlanjur mengucapkan sesuatu, pasti akan terjadi pada siswa itu, pada anaknya. Misalnya orang tua sumpahi anaknya, itu
pasti terjadi itu, nggak bisa tidak. Jadi dalam hal ini mereka pasti akan mematuhi orang tua. Ya, terima kasih Pak atas beberapa jawaban yang sangat luar biasa. Selamat sore Ibu. Iya, sore. Pertama-tama di sini kami mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya, langsung saja. Menurut Ibu, seberapa penting budaya Toraja seperti nilai, norma, kepercayaan, kegiatan sosial diimplementasikan ke dalam pembelajaran? Iya, kalau masalah dibilang seberapa penting, sangat penting untuk pendidikan sekolah dasar. Apalagi sekolah dasar itu kan namanya dasar ya, jadi apa untuk memberikan pelajaran tentang PPKN selalu berkaitan dengan adat, budaya dan tradisi. Apalagi kalau PPKN kan dan agama itu berkaitan dengan norma. Ya, norma itu kan aturan tentang bagaimana kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Jadi itu dasarnya. Jadi kalau dibilang seberapa pentingnya, sangat penting. Ya. Apakah Ibu tetap menerapkan ciri atau identitas ketorajaan Anda dalam proses pembelajaran dan seperti apa itu? Oh iya, sering. Kalau namanya budaya lokal selalu kami terapkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar. Misalnya itu kan ada mulok tentang kerajinan ya. Di sekolahku, apalagi saya kelas 6, itu saya ajar untuk menenun, kemudian membuat kerajinan dari bambu, kayak barang gitu, yang tapis beras. Kemudian ya itu juga sapu lidi kalau kelas 1. Kelas 1 dan kelas 2 ya sapu lidi. Kita kan punya pohon ijuk yang banyak di sini. Jadi itu kan diambil dari situ. Bambu juga di Toraja kan banyak. Jadi itu salah satu cara penerapan kami di sekolah. Kemudian juga ada namanya mulok yang bahasa Toraja. Jadi kan di sekolah dasar itu ada bahasa, ya di sekolahku itu ada bahasa daerah, bahasa Toraja. Jadi dalam seminggu itu kami ambil 2 jam pelajaran untuk bahasa daerah. Gitu. Kalau kerajinan kita ambil juga 2 jam pelajaran satu minggu untuk praktek biasa. Kemudian kan di rumah-rumah mereka sudah biasa melihat orang tua. Jadi sambil itu kita juga kasih di rumah, di sekolah. Bagaimana Ibu menerapkan nilai kasiluran atau kekeluargaan dalam proses pembelajaran? Oh iya, kalau proses kekeluargaan di sekolah itu sering kita ajarkan dengan cara pertama itu kerja kelompok biasanya, kemudian biasa juga diskusi. Ya, jadi di situ kan kita bisa pantau bagaimana kerjasama mereka. Baik secara individu kita bisa nilai bahwa oh ini ada dia bisa kerjasama, dia egois, dia pentingkan diri sendiri. Jadi caranya itu dengan cara melihat apakah siswa ini bisa beradaptasi dengan temannya atau istilah interaksi atau berkolaborasi dengan temannya. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana Ibu menerapkan nilai tengko situru atau kebersamaan pada siswa? Ya, kebersamaan. Biasa kebersamaan itu paling nampak di ini
kalau biasa kita kasih tugas kelompok, kemudian mereka diskusi kebersamaan, kemudian satu hal yang penting lagi itu pada saat ada temannya yang sakit, ya kita ajak mereka untuk melayat apa, membesuk, iya, menjenguk, bukan merawat ya. Jadi itu kebersamaannya. Kemudian biasa kan ada juga temannya yang mengalami musibah atau apakah di sekolah, ya biasa kita coba tolong ambilkan daun itu kita pakai, nah seperti itu. Kegiatan pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam rangka menanamkan nilai kebesaran atau etos kerja pada siswa? Kebesaran atau etos kerja, itu ya, apa kalau dibilang etos kerja di sekolah, kadang setiap pagi kita biasa membersihkan dulu, atau biasa juga jadi setiap pagi itu kita membersihkan sebelum masuk ke dalam kelas kan? Iya, jadi harus kerjasama. Itu juga tadi yang sebelumnya bahwa kebersamaan itu, jadi bersama-sama membersihkan. Nah di situ kan kita bisa lihat bagaimana dia punya terus kerja, apakah dia aktif, apakah dia tidak aktif atau bagaimana. Seperti itu. Bagaimana Ibu memberi contoh nilai sikamali atau kasih sayang kepada siswa? Iya, tadi saya sudah sempat katakan bahwa kalau misalnya ada temannya yang lagi butuh pertolongan, yang kena musibah, ya di situ kan kita lihat, kita kasih tahu, coba tolong dulu, atau ada temannya yang sakit, di situ ada kebersamaan. Kemudian kan biasa ada temannya yang tidak punya pulpen, atau ada temannya yang kurang memahami, ya kita guru kan tidak boleh pasif, kita harus aktif, kita harus kreatif. Bagaimana caranya supaya si A ini, misalnya si A ini tidak tahu, ya biasa kan kita ada rasa dengan siswa, ya dia ada rasa bagaimana lah dengan guru. Mungkin dengan cara siswa yang mendekati atau mengajarkan, dia lebih memahami. Bagaimana Ibu menerapkan nilai patonganan atau kereligiusan pada siswa? Yaitu yang pertama, setiap masuk ke dalam kelas kita adakan namanya apel pagi. Jadi baris bersama, kemudian setelah itu kita menyanyi lagu rohani, setelah itu berdoa. Ya di dalam masjid itu kalau harus setiap pagi itu kita buat. Kalau tidak seperti itu kan ada namanya pembiasaan. Kalau tidak seperti itu kan nanti ya sembarang saja. Kalau mau belajar tidak berdoa dulu, atau mau makan ya. Jadi kalau mereka di sekolah seperti itu, ya bisa jadi di rumah mereka kan melakukannya. Bagaimana Ibu mendidik siswa dengan menerapkan nilai siri atau longkok atau rasa malu? Ya, kalau masalah siri dan longkok begini, biasa di sekolah itu kalau misalnya ada yang terlambat datang, ya kemudian kan kita selalu bukan namanya hukuman bukan, tapi kan kita namanya bagaimana kita anak-anak itu disiplin dengan cara kita suruh menyanyi di depan atau suruh membersihkan. Nah kalau mereka disuruh menyanyi di depan kan ada perasaan malu. Iya, jadi supaya tidak lakukan itu lagi, ya harus datang cepat. Nah di dalam kelas juga yang sampai ya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ya kalau kita dapat, guru-gurunya dapat, ya bukan kita langsung menegur, tapi kita panggil ke kantor supaya mentalnya atau ini tidak
kita panggil kantor untuk apa, diskusi langsung atau tanya kenapa kamu seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau masalah sirik ini kita tanamkan seperti itu, jangan sampai terulang debuan. Ya, pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana Ibu mendidik siswa dengan menerapkan nilai umpangke toman dadiana atau bakti anak kepada orang tua? Iya, menghargai orang tua ya. Kalau cara kami di sekolah dengan cara ya biasa. Kalau di sekolah kita bilang di sekolah ada aturannya, di rumah ada aturannya. Itu kan PPKN semua dan agama. Kemudian masuk di bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian hargai kami, ya di rumah juga lebih-lebih kalian harus menghormati orang tua. Nah, dengan cara pertama memberi salam, ya. Kalau anak-anak tidak pernah memberi salam kepada gurunya, otomatis juga di rumah dia tidak pernah tegur orang tua, tidak memberi salam. Iya, kalau apalagi kalau pagi, ya selamat pagi Bu, begitu kan. Itu kan salah satu contoh siswa memberi salam kepada orang tuanya. Kalau di sekolah kan yang orang tua itu guru, di rumah ya orang tua yang melahirkan, seperti itu. Ya, Iya kalau masih belum. Iya. Ya, sampai di sini saja wawancara kita Bu. Kami di sini mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore.